Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaliludin Puamau, NIM 170308024, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada siang hari ini saya ingin mempresentasikan hasil review buku saya yang ke-8. Pada pertengahan tahun 1970-an, angka 1 juta pengangguran telah dianggap oleh hampir semua orang sebagai sangat tinggi, dan pandangan ini masih berlaku pada saat pemilihan umum 1979, ketika 1,2 juta adalah besar dari slogan pemilihan buruh tidak bekerja. Tapi sejak saat itu pengangguran meningkat setiap tahun, melampaui 3 juta pada tahun 1985, dan meskipun output sekali lagi tumbuh cukup kuat, tampaknya ada sedikit yang menunjukkan bahwa pengangguran akan turun secara signifikan. Proyeksi jangka menengah oleh tim ekonomi terkemuka telah pengangguran tinggal di 3 juta sampai 1990 dan seterusnya. Ketakutan akan kembalinya pengangguran terus-menerus bertahun ke tahun antar perang kurang dari 10% dan meningkat lebih dari 20% pada awal tahun 1930-an. Laporan resmi pemerintah koalisi masa perang tentang ketenagakerjaan kebijakan mengakui tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan tinggi dan tingkat pekerjaan yang stabil setelah perang, tetapi tidak menempatkan angka ini pada konsep pada tahun 1991 sebagai jawaban atas pertanyaan dari Dewan Ekonomi tentang apa yang dianggap pemerintah Inggris. Peningkatan pengangguran yang signifikan dan berkelanjutan sulit untuk angka-angka yang tepat pada pertanyaan ini, jika hanya karena cara menganggur diukur dan tingkat persentase dihitung perubahan selama bertahun-tahun. Tapi tentu saja kasus bawah sadar yang dibuat pada tahun 1990-an bahwa seperti dan kebijakan seperti itu berisiko menyebabkan 3 juta pengangguran sudah cukup menolak dari tangan. Tidak ada pemerintah yang bisa bertahan hidup, sehingga dikatakan penemuan politik yang paling signifikan pada tahun 1980-an adalah bahwa tidak hanya pemerintah yang dapat bertahan hidup, tetapi mereka dapat dipilih kembali dengan meningkat mayoritas, dengan pengangguran mendekati 3 juta dan masih meningkat. Meskipun sebagian besar kenaikan adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal dan moneter pemerintah sendiri, orang mungkin meragukan bahwa dimaksudkan ketika kebijakan itu diberlakukan memang benar bahwa pemerintah Thatcher adalah yang pertama sejak Perang Dunia Kedua secara eksplisit untuk menolak gagasan bahwa hal itu dapat melakukan kontrol langsung atas tingkat pekerjaan. Mungkin perubahan sikap politik mencerminkan pengakuan publikasi dari kebenaran pernyataan pemerintah Thatcher bahwa itu tidak memiliki kekuatan, bahwa prinsip-prinsip manajemen pemerintah diikuti selama lebih dari seperempat abad oleh pemerintah. Partai buruh dan konservatif telah selalu salah, sehingga pekerjaan telah terjadi tidak karena tetap terus berupaya mempertahankan upaya pemerintah untuk mencapainya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang telah salah? Jika kita ingin berspekulasi tentang proyek pekerjaan di masa depan, kita harus memberikan jawaban atas pertanyaan semacam itu. Sebelum kita datang ke analisis, kita harus mendapatkan pegangan pada konsep dan jumlah siapa yang bekerja, wira swasta, dan pengangguran.
bagaimana kategori ini didefinisikan, bagaimana definisi berubah, dan apa nomor yang terlibat. Bab berikutnya berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tersebut dan pasti membawa banyak statistik yang banyak pembaca akan tergoda untuk lewat. Tetapi aku akan mendesak mereka untuk tidak melewatkan bagian pada hubungan antara pekerjaan dan pengangguran. Dalam wacana biasa ada kecenderungan untuk berbicara tentang peningkatan pekerjaan dan jatuh pengangguran sebagai dua sisi koin yang sama. Itu datang sebagai kejutan untuk menemukan pekerjaan dan pengangguran meningkat bersama-sama. Namun perilaku paradoks ini cukup umum. Jika ada tren peningkatan dalam pekerjaan seperti telah dijelaskan di Amerika Serikat untuk waktu yang lama, itu hanya menentukan melambatnya tingkat kenaikan pengangguran. Lain adalah perubahan definisi yang telah ada banyak untuk pengangguran dalam beberapa tahun terakhir di Inggris. Dalam diskusi teoritis, salah satunya adalah untuk penempatan reservasi. Ini di belakang pikiran seseorang dan untuk berbicara tentang pekerjaan dan pengangguran berubah sebagai gambar cermin. Hal ini juga untuk melalui dengan penawar yang kuat. Di beberapa sektor, kekurangan tenaga kerja akan muncul, sementara di lain akan ada surplus agar celah-celah untuk menutup lagi pekerjaan yang terlantar dari perusahaan dan industri yang menurun harus di mana pekerjaan baru berada. Mereka mungkin perlu pelatihan ulang atau untuk memindahkan rumah yang membutuhkan waktu, sementara itu mereka mungkin menganggur. Pengangguran, masalah kebijakan pendekatan strukturalis, upaya untuk mengidentifikasi berbagai jenis ketidakseimbangan atau ketidakcocokan antara pekerjaan industri dan lokasi, pendekatan strukturis dan makroekonomi terhadap lapangan kerja dan pengangguran tidak saling eksklusif. Mereka saling melengkapi, namun demikian jauh lebih banyak perhatian sebenarnya telah diberikan pada pendekatan makroekonomi dalam 50 tahun terakhir yang lebih, dan strukturalis belum memiliki banyak pertunjukan. Inilah ekspresi yang agak ambigu, tetapi tentu saja termasuk gagasan tentang pentingnya perubahan dan penghapusan hambatan yang mungkin menghalangi dengannya. Oleh karena itu, tempatnya tepat untuk dimulai dengan pendekatan strukturalis. Perubahan struktural dalam makroekonomi, output dan pekerjaan, keadaan seni secara implisit diambil seperti yang diberikan. Dalam jangka panjang, bagaimanapun jelas bahwa perubahan dalam keadaan seni artinya inovasi dalam barang dan jasa dalam memiliki pengaruh yang kuat dan pola kerja yang sebelumnya pekerjaan. Pada bagian ini kita menjelajahi berbagai dampak perubahan pada ketenagakerjaan yang paling terus berlanjut. Sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru yang merupakan subjek bab pertama. Tinjauan singkat menunjukkan bahwa teori ekonomi mengakui kemungkinan pengangguran teknologi berlangsung lama. Sebuah priori orang akan mengharap mempercepat perubahan teknis dan untuk menimbulkan pengangguran yang lebih tinggi. Sejumlah analisis statistik telah berusaha untuk membedakan antara struktural dan kekurangan permintaan pengangguran, dan beberapa dari mereka secara singkat ditinjau. Hasilnya adalah ambigu, tapi
ada satu ketidakcocokan, yaitu bahwa antara ekonomi Inggris yang telah begitu bertahan sehingga dikejar secara lebih rinci. Selain menggambarkan pekerjaan masa lalu, kita mempertimbangkan apakah ada kebijakan dapat pekerjaan untuk menurunkan pengangguran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.